Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu, Sarman hanyalah seorang lelaki yang tenggelam dalam gelapnya dosa. Hari-harinya dihabiskan dalam kelalaian, jauh dari cahaya keimanan. Namun, takdir Allah membimbingnya menuju jalan yang tak disangka. Sarman bertaubat, meninggalkan masa lalunya, dan mengabdikan hidupnya untuk mendekatkan diri kepadanya. Dengan keikhlasan dan keteguhan hati, ia menapaki jalan suci hingga menjadi seorang wali Allah yang penuh karomah. Setiap langkahnya membawa berkah, setiap doanya menjadi penawar bagi mereka yang membutuhkan. Dari seorang pendosa, ia berubah menjadi cahaya bagi sekitarnya, membuktikan bahwa kasih sayang Allah selalu terbuka bagi mereka yang ingin kembali. Bagaimana perjalanan Sarman dalam menemukan jalan hidayah? Simak kisah inspiratifnya yang penuh hikmah dan keajaiban ini. Di sebuah desa kecil yang terisolasi dari hiruk-pikuk kota, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Sarman. Ia adalah anak kedua dari 5 bersaudara dalam keluarga miskin yang hidupnya penuh perjuangan. Ayahnya seorang buruh tani yang bekerja keras dari subuh hingga senja, sementara ibunya hanyalah seorang penjual makanan kecil di pasar desa. Meski kerja keras tak pernah berhenti, kehidupan mereka tetap dalam lingkaran kemiskinan yang tak berujung. Sarman kecil tumbuh dalam suasana rumah yang penuh dengan pertengkaran. Kemiskinan menekan ayahnya hingga sering melampiaskan kemarahan dengan kekerasan, sementara ibunya hanya bisa menangis dalam diam. Setiap malam, Sarman kecil sering mendengar suara tangisan ibunya di balik pintu kamar. Tangisan itu membuat hatinya sakit, tapi ia terlalu kecil untuk memahami betapa beratnya beban hidup keluarganya. Ketika Sarman berusia 7 tahun, sebuah tragedi terjadi. Ayahnya yang kelelahan setelah bekerja tanpa henti jatuh sakit dan tidak mampu lagi bekerja. Tak ada uang untuk membayar biaya berobat, sehingga ayahnya hanya terbaring lemah di rumah, menggantungkan nasib pada ibunya yang harus mengurus 5 anak sekaligus. Beban hidup semakin berat, dan akibatnya, Sarman dan saudara-saudaranya sering pergi tidur dengan perut kosong. Keadaan ini memaksa Sarman untuk cepat dewasa. Di usia yang masih belia, ia terpaksa berhenti sekolah dan membantu ibunya di pasar demi mencari uang tambahan. Namun, hidup di pasar tidak mudah. Ia sering dipermalukan oleh para pedagang karena tubuhnya yang kecil dan lemah, bahkan sering diusir karena dianggap mengganggu. Luka-luka di tubuhnya akibat dipukul atau didorong sudah menjadi hal biasa bagi Sarman kecil. Namun, lebih dari itu, luka di hatinya yang terus membesar, luka yang dipenuhi rasa malu, marah, dan frustasi. Ketika usianya menginjak 12 tahun, Sarman mulai bergaul dengan anak-anak jalanan yang hidupnya penuh kenakalan. Mereka menjadi pelarian bagi Sarman, tempat ia melampiaskan rasa amarahnya terhadap dunia yang menurutnya tidak adil. Dalam kelompok itu, Sarman menemukan rasa dihargai, meskipun caranya salah. Mereka mencuri makanan di pasar, memalak pedagang kecil, dan terlibat dalam perkelahian antar kelompok. Sarman yang dulunya anak pendiam berubah menjadi pribadi keras dan penuh dendam pada kehidupan. Namun, perubahan terbesar dalam hidupnya terjadi ketika ia kehilangan ibunya. Ibunya yang tak tahan dengan tekanan hidup, akhirnya jatuh sakit. Meski Sarman dan keluarganya berusaha mencari bantuan, nyawa ibunya tak tertolong. Kepergian ibunya meninggalkan luka yang mendalam dalam dirinya. Ia merasa kehilangan satu-satunya orang yang mencintainya tanpa syarat. Dalam hatinya, ia menyalahkan Tuhan atas segala penderitaan yang ia alami. Setelah kepergian ibunya, Sarman meninggalkan desanya dan pergi ke kota kecil yang menjadi pusat perdagangan. Kota itu dipenuhi keramaian pasar, tempat para pedagang kecil berjuang mencari nafkah. Namun, bagi Sarman, tempat itu adalah medan perang, tempat di mana kekuatan adalah mata uang yang berharga. Ia melihat pasar sebagai peluang untuk membangun kerajaan baru, di mana ia menjadi penguasa. Pada awalnya, Sarman hanyalah salah satu dari sekian banyak preman kecil yang berkeliaran di pasar. Namun, ia memiliki sesuatu yang membedakannya dari yang lain, keberanian, atau lebih tepatnya, ketidakpedulian terhadap konsekuensi. Dalam waktu singkat, ia berhasil menaklukkan pesaingnya dengan cara-cara yang kejam.
Sarman bukan hanya bertarung menggunakan kekuatan fisik, tetapi juga kecerdikan yang tajam. Ia tahu bagaimana memanfaatkan rasa takut untuk mengendalikan orang lain. Keberhasilan Sarman sebagai preman pasar bukan tanpa dosa besar. Ia memeras para pedagang kecil dengan alasan uang keamanan. Jika ada yang berani menolak, Sarman dan anak buahnya akan menghancurkan lapak mereka, bahkan menyakiti mereka secara fisik. Para pedagang yang hanya berjuang untuk menghidupi keluarga mereka tak punya pilihan selain menyerah pada kekuasaan Sarman. Namun, tindakannya tidak berhenti di sana. Sarman mulai menjalin hubungan dengan sindikat kejahatan yang lebih besar. Ia terlibat dalam perdagangan barang curian, penyelundupan, hingga narkoba. Uang haram mengalir deras ke kantongnya, tetapi semua itu tidak pernah cukup untuk memuaskan rasa kosong di hatinya. Ia mencari pelarian dalam minuman keras dan narkoba, mencoba menutupi luka-luka emosional yang tak pernah sembuh sejak masa kecilnya. Di mata masyarakat pasar, Sarman adalah monster. Namun, di balik topeng kebengisannya, ada jiwa yang tersiksa. Meski ia tidak pernah menunjukkannya, Sarman sering dihantui oleh mimpi buruk. Ia melihat bayangan ibunya yang menangis, suara-suara dari masa lalunya yang terus berbisik bahwa ia telah menghancurkan hidupnya sendiri. Namun, ia selalu mengabaikan perasaan itu. Baginya, menjadi kuat adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Membangun kekaisaran kegelapan. Dalam beberapa tahun, Sarman mencapai puncak kejayaannya sebagai Raja Pasar. Tidak ada seorang pun yang berani menentangnya. Bahkan, preman-preman lain tunduk pada perintahnya. Sarman memperlakukan pasar seperti wilayah kerajaannya. Ia menentukan siapa yang boleh berdagang, berapa banyak yang harus mereka bayar, dan siapa yang harus disingkirkan. Masyarakat yang dulu hanya berbisik tentang kebejatan Sarman kini terjebak dalam rasa takut yang mendalam. Para pedagang kecil yang berjuang untuk memberi makan keluarga mereka merasa seperti hidup di bawah bayang-bayang maut. Namun, mereka tidak berani melawan, karena melawan Sarman berarti berhadapan dengan hukuman yang kejam. Sarman semakin larut dalam kekuasaannya. Ia tidak lagi melihat manusia sebagai manusia. Bagi Sarman, mereka hanyalah alat untuk mencapai tujuannya. Ia telah kehilangan semua empati dan kasih sayang yang pernah ada di dalam dirinya. Hati Sarman telah membatu, tertutup oleh lapisan dosa yang tebal. Pertemuan yang menggetarkan. Namun, di tengah kegelapan itu, benih perubahan mulai muncul. Pada suatu malam, Sarman duduk sendirian di sebuah warung kecil di sudut pasar. Ia memandangi tumpukan uang di depannya, hasil dari pemerasan dan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Uang itu tidak lagi membawa kepuasan. Sebaliknya, ia merasakan kehampaan yang luar biasa. Malam itu, hujan turun dengan deras. Di tengah bunyi rintik hujan, Sarman mendengar suara azan dari masjid di dekat pasar. Suara itu terasa begitu berbeda. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi suara itu terus menggema di telinganya. Ada sesuatu dalam suara azan itu yang menyentuh hatinya, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Meski hanya sesaat, momen itu menjadi awal dari pergolakan batin yang akan mengubah hidupnya. Tanpa ia sadari, benih-benih kegelisahan mulai tumbuh di hatinya. Kegelapan yang selama ini menyelimuti hidupnya mulai retak, membuka celah kecil bagi cahaya untuk masuk. Setelah bertahun-tahun menjalani hidup sebagai preman pasar, Sarman telah mencapai puncak kekuasaannya. Ia tidak hanya menguasai pasar lokal, tetapi juga menjalin hubungan dengan sindikat kejahatan yang lebih besar. Ia kini dikenal tidak hanya sebagai pemalak, tetapi juga sebagai dalang berbagai tindak kejahatan di wilayahnya. Namun, puncak kejayaannya juga menjadi puncak kebejatannya. Menguasai pasar dengan tangan besi. Pasar yang dulu menjadi tempat perlindungan bagi para pedagang kecil kini berubah menjadi medan ketakutan. Di bawah kendali Sarman, tak ada seorang pun yang berani menentang. Ia menetapkan pajak yang tinggi bagi semua pedagang. Mereka yang tak mampu membayar akan menerima konsekuensi yang mengerikan. Sarman dan anak buahnya akan menghancurkan barang dagangan mereka, dan dalam kasus tertentu, mereka bahkan akan diusir secara paksa dari pasar. Tak jarang,
Pedagang-pedagang ini kehilangan segala yang mereka miliki hanya karena berani menolak kehendak Sarman. Sarman juga menggunakan kekerasan untuk mengukuhkan kekuasaannya. Pertikaian antar kelompok preman sering terjadi di pasar, tetapi Sarman selalu keluar sebagai pemenang. Ia tidak ragu untuk melukai bahkan menghilangkan nyawa mereka yang menghalangi jalannya. Kepiawaiannya dalam menggunakan taktik intimidasi dan kekerasan membuatnya semakin tak terkalahkan. Terlibat kejahatan besar, ketika kekuasaannya semakin meluas, Sarman mulai melibatkan dirinya dalam kejahatan yang lebih besar. Ia menjadi perantara dalam jaringan perdagangan barang curian. Tidak hanya itu, ia juga mulai mengedarkan narkoba. Hal ini membuat kantongnya semakin penuh dengan uang haram, tetapi juga semakin mengotori hidupnya dengan dosa yang semakin berat. Sarman tidak peduli siapa yang dirugikan oleh tindakannya. Ia hanya memikirkan keuntungan pribadi. Bahkan, ia rela menjual narkoba kepada anak-anak muda di pasar, meskipun ia tahu betapa berbahayanya hal itu bagi masa depan mereka. Baginya, uang adalah segalanya. Ia merasa bahwa kekuasaan dan harta adalah satu-satunya cara untuk melindungi dirinya dari rasa takut dan kesepian yang selama ini menghantui hatinya. Kehidupan pribadi yang berantakan. Meskipun Sarman hidup bergelimang harta, hidupnya jauh dari kata bahagia. Ia mencoba melarikan diri dari kenyataan dengan mengonsumsi minuman keras dan narkoba. Setiap malam, ia menghabiskan waktu di tempat hiburan malam, dikelilingi oleh orang-orang yang hanya memanfaatkannya. Namun, di balik semua itu, ia merasakan kehampaan yang tak bisa diisi dengan apapun. Setiap kali ia sendirian, bayangan masa lalunya kembali menghantui. Ia teringat pada ibunya, pada masa kecilnya yang penuh penderitaan, dan pada semua dosa yang telah ia lakukan. Meski ia mencoba mengabaikan perasaan itu, suara-suara di dalam kepalanya semakin keras. Ia mulai merasa bahwa hidupnya tidak memiliki tujuan. Kejahatan terbesar, salah satu tindakan yang paling kelam dalam hidup Sarman terjadi ketika ia memutuskan untuk mengambil alih sebuah lapak besar di pasar. Pemilik lapak itu adalah seorang pedagang tua bernama Pak Hasan, yang telah berdagang di sana selama puluhan tahun. Pak Hasan menolak membayar pajak yang diminta Sarman, dengan alasan bahwa lapaknya adalah satu-satunya sumber penghidupan bagi keluarganya. Namun, Sarman tidak peduli. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan lapak Pak Hasan dan mengusir keluarganya dari pasar. Tidak hanya itu, ia juga mengancam akan menyakiti anak-anak Pak Hasan jika mereka mencoba kembali. Tindakan ini menciptakan gelombang ketakutan yang lebih besar di pasar, tetapi juga meninggalkan luka mendalam di hati Sarman. Meski ia tidak pernah mengakuinya, tindakan itu membuat Sarman merasa semakin hancur di dalam. Ia mulai bertanya-tanya apakah semua kekuasaan dan harta yang ia miliki benar-benar sebanding dengan kehancuran yang ia bawa kepada orang lain. Namun, ia tetap menjalani hidupnya seperti biasa, mencoba mengabaikan suara hati yang terus memanggilnya. Malam itu sunyi, meski di luar jendela kamar Sarman terdengar sayup-sayup suara pasar yang belum sepenuhnya sepi. Sarman terbaring di atas dipan usangnya, dikelilingi uang yang berserakan di lantai dan botol-botol minuman keras yang kosong. Udara malam terasa pengap, seperti beban berat yang menggantung di dadanya. Ia mencoba memejamkan mata, tetapi bayangan dosa-dosanya seperti film yang terus diputar dalam pikirannya. Ketika akhirnya Sarman tertidur, ia dibawa ke dalam mimpi yang begitu nyata hingga ia merasa berada di antara dunia dan akhirat. Dalam mimpinya, Sarman berdiri di tengah hamparan padang tandus yang luas. Di sekelilingnya, langit berwarna merah tua seperti darah, dan angin panas berhembus, membawa bau anyir yang menusuk hidung. Di kejauhan, ia melihat lautan api yang menggelegak, seakan siap menelannya kapan saja. Tiba-tiba, suara jeritan terdengar di udara. Suara itu bukanlah suara biasa, ia mengenali suara-suara itu. Itu adalah tangisan orang-orang yang pernah ia sakiti. Ia melihat wajah-wajah mereka muncul di dalam lautan api, Pak Hasan yang lapaknya dihancurkan, anak-anak kecil yang menangis ketakutan saat orang tua mereka dipukul oleh anak buahnya, bahkan seorang pedagang tua yang kehilangan nyawanya setelah diperas habis-habisan oleh Sarman. Wajah-wajah itu memandangnya dengan penuh derita, seolah-olah meminta pertanggungjawaban darinya.
Sarman ingin melarikan diri, tetapi tubuhnya terasa kaku. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa menutup telinganya dari jeritan yang terus menggema. Dan kemudian, ia mendengar suara yang berbeda. Suara itu lembut tetapi tegas, seperti suara yang langsung menusuk ke dalam hatinya. "Sarman," kata suara itu, "berapa lama lagi kau akan hidup dalam kegelapan? Berapa lama lagi kau akan menumpuk dosa tanpa rasa takut kepada Tuhanmu? Taubatlah, sebelum terlambat." Sarman mencoba menjawab, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Air mata mulai mengalir di wajahnya, sesuatu yang tidak pernah terjadi selama bertahun-tahun. Ia merasa kecil, hina, dan tak berdaya. Ia ingin meminta maaf, tetapi ia bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Tiba-tiba, cahaya terang muncul di kejauhan, memecah kegelapan mimpi itu. Cahaya itu bergerak mendekat, dan semakin dekat cahaya itu, semakin jelas Sarman melihat sesosok pria berjubah putih berdiri di tengahnya. Sosok itu memandang Sarman dengan tatapan yang penuh kasih, tetapi juga penuh peringatan. "Ingatlah, wahai hamba Allah," kata sosok itu, "dosa sebesar apapun masih bisa diampuni jika engkau mau bertaubat dengan sungguh-sungguh. Tetapi jika engkau tetap berada di jalan ini, maka kau akan menjadi salah satu dari mereka yang menjerit dalam lautan api ini." Sarman terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Jantungnya berdegup kencang, dan dadanya terasa sesak. Ia memandang sekeliling kamarnya yang gelap, mencoba mencari jawaban atas apa yang baru saja ia alami. Meski itu hanya mimpi, rasanya seperti peringatan nyata yang tidak bisa diabaikan. Awal kegelisahan. Sejak malam itu, hidup Sarman tidak lagi sama. Ia mulai merasakan kegelisahan yang luar biasa. Setiap kali ia mencoba melakukan tindakan kejahatan, suara-suara dari mimpinya kembali menggema di telinganya. Setiap kali ia melihat wajah orang-orang yang menjadi korbannya, ia teringat pada jeritan-jeritan yang ia dengar dalam mimpinya. Sarman mencoba melupakan mimpi itu dengan cara yang biasa ia lakukan, minum hingga mabuk, melibatkan diri dalam kekerasan, dan mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Namun, tidak ada yang bisa menghilangkan rasa bersalah yang mulai mengakar di dalam hatinya. Mimpi itu terus menghantuinya, seolah-olah menjadi bayangan yang tak pernah pergi. Pertemuan dengan sang ustaz. Beberapa minggu setelah mimpi itu, seorang ustaz datang ke pasar tempat Sarman biasa berkumpul dengan anak buahnya. Ustaz itu bukanlah seseorang yang dikenal di pasar, tetapi ia berbicara dengan suara yang penuh keyakinan. Ia berbicara tentang dosa, tentang kasih sayang Allah yang tak pernah habis, dan tentang pentingnya taubat. Kata-katanya seperti menembus dinding tebal yang selama ini melindungi hati Sarman dari rasa bersalah. Awalnya, Sarman mencoba mengabaikan ceramah ustaz itu. Ia menganggapnya tidak penting, tetapi semakin lama ia mendengar, semakin ia merasa bahwa kata-kata ustaz itu ditujukan untuknya. Hatinya mulai bergetar, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika ustaz itu mengakhiri ceramahnya dengan berkata, "Pintu taubat selalu terbuka, bahkan untuk hamba yang paling berdosa sekalipun," air mata tanpa disadarinya jatuh di pipinya. Malam itu, Sarman tidak bisa tidur. Kata-kata ustaz itu terus terngiang-ngiang di kepalanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai bertanya-tanya apakah masih ada harapan bagi dirinya untuk berubah. Mimpi yang ia alami dan ceramah ustaz itu seperti dua keping puzzle yang mulai membentuk gambaran baru dalam hidupnya. Setelah ceramah yang mendalam itu, hati Sarman terasa berat. Ia tidak pernah berpikir bahwa satu ceramah sederhana dapat mengguncang fondasi hidupnya yang selama ini kokoh dalam kegelapan. Namun, ada sesuatu dalam ustaz itu, cara berbicaranya, ketenangan wajahnya, atau mungkin kekuatan kata-katanya yang seolah membawa kebenaran langsung ke hati. Sarman, dengan keberanian yang ia kumpulkan, memutuskan untuk menemui ustaz itu secara pribadi. Malam itu, ia berjalan menuju masjid kecil di tepi pasar. Masjid itu sederhana, dindingnya mulai lapuk dan lampu-lampu gantungnya redup, tetapi di dalamnya terasa ada aura kedamaian yang belum pernah Sarman rasakan sebelumnya. Ia berdiri di ambang pintu masjid, merasa ragu apakah ia memiliki tempat di sana. Dosa-dosanya terasa begitu berat, dan ia merasa tidak pantas menginjakkan kaki di rumah Allah.
Ustaz itu melihat Sarman dari jauh dan menyambutnya dengan senyuman lembut. "Masuklah, nak," katanya. Suaranya tenang, tanpa nada menghakimi. Sarman, meskipun merasa malu, melangkah masuk. Dalam hatinya, ada ketakutan bahwa kehadirannya akan mencemari kesucian tempat itu. Percakapan yang mengubah hidup. Sarman duduk di depan ustaz itu, namun ia sulit untuk berbicara. Ia hanya menundukkan kepala, menggenggam kedua tangannya yang gemetar. Ustaz itu menunggu dengan sabar, memberikan Sarman waktu untuk menemukan keberanian. Setelah beberapa saat, Sarman akhirnya berbicara, suaranya lirih namun penuh rasa bersalah. "Pak Ustaz, aku tidak tahu apakah Allah masih peduli padaku. Dosa-dosaku terlalu banyak, terlalu berat." Ustaz itu tersenyum, tetapi senyumnya penuh rasa empati. "Sarman, Allah adalah Maha Pengampun. Tidak ada dosa yang terlalu besar baginya jika engkau sungguh-sungguh bertaubat. Taubat bukanlah tentang sempurna, tetapi tentang keinginan tulus untuk kembali kepadanya." Mendengar kata-kata itu, air mata mulai mengalir di wajah Sarman. Ia merasa seperti anak kecil yang terluka, yang akhirnya menemukan pelukan hangat seorang ayah. Ia mulai menceritakan kehidupannya, semua dosa-dosa yang ia lakukan, semua kejahatan yang ia bawa kepada orang lain. Ustaz itu mendengarkan dengan tenang, tanpa sekalipun menghakimi. "Sarman," kata ustaz itu, "taubat adalah perjalanan. Kadang ia penuh dengan kesulitan, dan kadang ia membuatmu merasa putus asa. Tetapi selama engkau terus melangkah, Allah akan selalu bersamamu." Langkah awal taubat. Sejak malam itu, Sarman mulai sering datang ke masjid. Ia mendengarkan ceramah ustaz dan mempelajari ajaran agama yang selama ini ia abaikan. Langkah pertama yang diajarkan oleh ustaz adalah salat. Sarman awalnya merasa canggung, tetapi ustaz membimbingnya dengan sabar. Ia mulai merasakan ketenangan setiap kali ia bersujud, sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Selain itu, ustaz mendorong Sarman untuk meminta maaf kepada orang-orang yang pernah ia sakiti. Ini adalah langkah yang paling sulit bagi Sarman. Ia harus menghadapi orang-orang yang membencinya, orang-orang yang terluka oleh tindakannya. Namun, ustaz memberinya nasihat yang sangat berharga. "Ketika engkau meminta maaf, jangan berharap mereka akan memaafkanmu secara langsung. Yang penting adalah niatmu untuk memperbaiki hubungan dengan mereka dan mengembalikan apa yang telah engkau ambil dari mereka." Sarman mulai dengan Pak Hasan, pedagang yang lapaknya ia hancurkan. Dengan membawa uang yang ia kumpulkan dari hasil kerja kerasnya, Sarman mendatangi Pak Hasan dan berlutut di depannya. Ia meminta maaf dengan tulus, menawarkan untuk membantu membangun kembali lapak Pak Hasan. Awalnya, Pak Hasan tidak percaya, bahkan merasa ragu akan niat Sarman. Tetapi melihat kesungguhan di mata Sarman, akhirnya ia menerima permintaan maaf itu. Cobaan yang tidak mudah. Perjalanan taubat Sarman dipenuhi cobaan. Mantan anak buahnya mulai mengejeknya karena lemah. Bahkan beberapa di antaranya mencoba melukai Sarman karena merasa dikhianati. Tetapi Sarman tetap teguh. Ia tahu bahwa ini adalah bagian dari ujian yang harus ia hadapi. Setiap kali ia merasa lelah, ia kembali kepada ustaz untuk meminta nasihat dan dukungan. Di tengah perjalanan itu, Sarman mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia yang dulu dipenuhi oleh rasa amarah dan dendam, kini mulai merasakan kasih sayang dan empati. Ia tidak lagi memandang orang lain sebagai alat, tetapi sebagai sesama manusia yang pantas dihormati. Ketika Sarman mulai meninggalkan kehidupan kelamnya, ia menyadari bahwa jalan menuju taubat tidaklah mulus. Dunia lamanya terus memanggil, sementara dunia baru yang ingin ia masuki terasa asing dan penuh rintangan. Taubat bukan sekadar memutuskan untuk berubah, tetapi juga tentang keberanian menghadapi konsekuensi dari dosa-dosa masa lalu. Menyesuaikan diri di dunia baru. Hari-hari pertama setelah keputusannya untuk bertaubat adalah yang paling sulit. Kebiasaan lamanya masih melekat kuat. Bangun pagi untuk salat subuh, misalnya, adalah hal yang sangat asing baginya. Dalam hidupnya sebelumnya, pagi adalah waktu untuk tidur setelah semalaman berpesta. Namun, dengan bimbingan sang ustaz, Sarman perlahan-lahan mulai membangun rutinitas baru.
Ia juga mulai belajar membaca Al-Quran, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia pikirkan. Setiap huruf yang ia baca terasa berat, tetapi juga memberikan kelegaan di hatinya. Ia merasa seperti seorang anak kecil yang baru belajar berjalan. Meski sering terjatuh, ia terus mencoba. Menghadapi ejekan dan ancaman, Sarman tidak hanya menghadapi perjuangan internal, ia juga harus menghadapi dunia luar. Mantan anak buahnya, yang merasa dikhianati, mulai menunjukkan kebencian mereka. Mereka mengejeknya, memanggilnya dengan sebutan seperti pengecut atau munafik. Bahkan, ada yang mencoba mengancam nyawanya karena takut perubahan Sarman akan merusak bisnis mereka. Pada suatu malam, Sarman diserang oleh sekelompok mantan anak buahnya ketika ia sedang dalam perjalanan pulang dari masjid. Mereka memukulnya tanpa ampun, berusaha mengintimidasi agar Sarman kembali ke kehidupan lamanya. Namun, meskipun tubuhnya penuh luka, Sarman tidak menyerah. Ia kembali ke masjid keesokan harinya, wajahnya memar tetapi hatinya tetap teguh. Ketika sang ustaz melihat kondisi Sarman, ia berkata dengan lembut, "Setiap langkah menuju kebaikan pasti penuh ujian. Jika engkau tetap teguh, maka engkau akan menjadi lebih kuat daripada sebelumnya." Kata-kata itu menjadi penguat bagi Sarman untuk terus berjalan di jalan taubat. Membayar hutang dosa. Salah satu langkah paling berat dalam perjalanan taubat Sarman adalah menghadapi orang-orang yang pernah ia rugikan. Ia tahu bahwa taubatnya tidak akan lengkap tanpa meminta maaf dan berusaha memperbaiki kerusakan yang telah ia buat. Namun, ini adalah langkah yang penuh dengan rasa malu dan penolakan. Ketika ia mendatangi seorang pedagang kecil yang pernah ia peras, ia diterima dengan caci maki. "Kau pikir hanya dengan minta maaf, semua masalah selesai?" teriak pedagang itu. Sarman hanya menundukkan kepala, menerima semua kemarahan itu tanpa membalas. Dengan suara lembut, ia berkata, "Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi aku ingin memperbaiki apa yang telah aku hancurkan. Aku akan membayar semua yang telah aku ambil darimu, bahkan lebih." Tindakan Sarman yang tulus perlahan mulai melunakkan hati beberapa orang. Meski tidak semua memaafkannya secara langsung, banyak yang mulai melihat kesungguhannya. Bahkan, beberapa orang yang awalnya membenci Sarman mulai mendoakannya agar ia tetap teguh dalam perjalanan taubatnya. Bekerja untuk nafkah halal. Setelah meninggalkan dunia kejahatan, Sarman harus mencari nafkah dengan cara yang halal. Ini adalah tantangan besar bagi seseorang yang telah terbiasa hidup dari hasil kejahatan. Dengan bantuan sang ustaz, Sarman mulai bekerja sebagai buruh di sebuah toko kecil di pasar. Pekerjaan itu tidak mudah, dan upah yang ia terima jauh lebih kecil dibandingkan uang yang dulu ia hasilkan sebagai preman. Namun, setiap tetes keringatnya terasa lebih berarti. Sarman mulai merasakan kedamaian dalam hidupnya, meskipun sederhana. Ia merasa puas karena tahu bahwa setiap rezeki yang ia terima adalah hasil dari kerja kerasnya sendiri, tanpa menyakiti orang lain. Meski demikian, ia tetap menghadapi godaan untuk kembali ke kehidupan lamanya, terutama ketika ia melihat mantan anak buahnya masih hidup bergelimang harta. Meski Sarman telah memulai perjalanan taubatnya, masa lalu yang kelam terus menghantuinya. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti melangkah di atas duri, penuh rasa sakit dan beban berat. Namun, ia tahu bahwa jalan ini adalah satu-satunya cara untuk menemukan kedamaian sejati. Penolakan dari korban. Sarman memutuskan untuk mengunjungi satu persatu orang yang pernah ia sakiti, meski ia tahu tidak semua orang akan mau memaafkannya. Sebagian besar korban Sarman merasa sulit untuk percaya bahwa seseorang sekejam dia benar-benar ingin berubah. Ketidakpercayaan ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan bagi Sarman, tetapi tetap membuat hatinya terasa hancur. Suatu hari, Sarman mendatangi keluarga Pak Amin, seorang pedagang kecil yang pernah ia peras hingga kehilangan segalanya. Ketika Sarman mengetuk pintu rumah mereka, ia disambut dengan tatapan penuh kebencian dari anak-anak Pak Amin. "Apalagi yang kau inginkan?" salah satu anak itu bertanya dengan suara penuh kemarahan. Sarman menundukkan kepala, mencoba menahan rasa malu yang melingkupi dirinya. "Aku tidak datang untuk menyakitimu lagi. Aku hanya ingin meminta maaf atas semua yang telah aku lakukan," katanya dengan suara yang hampir berbisik. Namun,
keluarga Pak Amin tidak menerima permintaan maaf itu dengan mudah. Mereka mengusir Sarman dan mengatakan bahwa dosa-dosanya terlalu besar untuk diampuni. Sarman berjalan pergi dengan rasa sakit yang mendalam, tetapi ia tahu bahwa meminta maaf bukanlah tentang mendapatkan penerimaan langsung, melainkan tentang usaha untuk memperbaiki dirinya. Luka emosional yang tak mudah sembuh. Masa lalu Sarman tidak hanya meninggalkan luka pada orang lain, tetapi juga pada dirinya sendiri. Meskipun ia berusaha keras untuk berubah, ia sering dihantui oleh rasa bersalah yang mendalam. Setiap malam, bayangan wajah-wajah korbannya muncul dalam mimpinya, meminta pertanggungjawaban atas semua yang telah ia lakukan. Ada saat-saat di mana Sarman merasa putus asa. Ia bertanya-tanya apakah taubatnya benar-benar akan diterima oleh Allah, atau apakah dosa-dosanya terlalu besar untuk diampuni. Dalam momen-momen seperti itu, ia sering datang ke masjid untuk berbicara dengan sang ustaz. "Sarman," kata ustaz itu dengan suara penuh kelembutan, "Allah Maha Pengampun. Tidak ada dosa yang terlalu besar baginya. Tetapi engkau harus percaya pada kasih sayangnya dan pada proses taubatmu. Kesulitan yang engkau hadapi adalah bagian dari perjalananmu menuju kedekatan dengan Allah." Kata-kata itu menjadi penguat bagi Sarman untuk terus melangkah, meskipun langkah-langkahnya terasa berat. Mengembalikan kehidupan yang hancur. Salah satu bagian paling menantang dalam perjalanan taubat Sarman adalah upayanya untuk mengembalikan kehidupan orang-orang yang pernah ia hancurkan. Ia menggunakan sebagian besar uang halal yang ia hasilkan untuk membantu membangun kembali lapak-lapak pedagang yang pernah ia rusak. Meskipun ini bukan hal yang mudah, Sarman merasa bahwa inilah cara terbaik untuk menunjukkan kesungguhannya dalam memperbaiki masa lalunya. Suatu kali, Sarman bertemu dengan seorang pedagang wanita yang kehilangan seluruh barang dagangannya akibat ulahnya. Wanita itu awalnya menolak bantuan Sarman, tetapi ketika ia melihat kerja keras Sarman dalam membangun kembali lapaknya, hatinya mulai melunak. "Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu," katanya, "tetapi aku bisa melihat bahwa engkau benar-benar berusaha untuk berubah." Kata-kata itu memberi Sarman harapan bahwa suatu hari ia mungkin bisa membangun kembali kepercayaan orang-orang yang pernah ia sakiti. Melawan godaan untuk kembali. Di tengah perjuangannya, Sarman sering menghadapi godaan untuk kembali ke kehidupan lamanya. Mantan anak buahnya menawarkan uang yang besar jika ia mau bergabung kembali dengan mereka, sementara kesulitan yang ia hadapi di dunia baru sering membuatnya merasa lelah dan putus asa. Namun, setiap kali ia merasa tergoda, Sarman mengingat mimpi yang ia alami dan kata-kata sang ustaz. Ia tahu bahwa kembali ke kehidupan lamanya berarti mengkhianati semua usaha yang telah ia lakukan. Ia memilih untuk tetap teguh, meskipun jalannya penuh dengan rintangan. Dalam perjalanan taubatnya, Sarman mulai menemukan rasa tenang yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Meskipun jalan yang ia lalui penuh duri, langkah demi langkah yang ia ambil terasa seperti mendekatkannya kepada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang selama ini ia cari tanpa sadar, kedekatan dengan Allah. Mencari ilmu agama. Di bawah bimbingan sang ustaz, Sarman mulai mempelajari agama lebih mendalam. Ia belajar tentang tauhid, mengenal sifat-sifat Allah, dan memahami makna dari ibadah yang ia jalani. Setiap pelajaran yang ia terima membuka lembaran baru dalam hidupnya, seperti membuka tabir yang selama ini menghalangi hatinya dari cahaya kebenaran. Sarman juga mulai belajar membaca Al-Quran dengan benar. Awalnya, ia merasa kesulitan, karena di masa mudanya ia tidak pernah mendapatkan pendidikan agama yang memadai. Namun, ia tidak menyerah. Setiap malam, ia menghabiskan waktu di masjid, mengejar satu persatu huruf Al-Quran dengan penuh kesungguhan. Meskipun lambat, ia merasa bahwa setiap ayat yang ia baca membawa ketenangan yang luar biasa ke dalam hatinya. Tidak hanya itu, Sarman juga rajin menghadiri kajian agama yang diadakan di masjid. Ia duduk di barisan paling belakang, menyerap setiap kata yang disampaikan oleh sang ustaz dan ulama lainnya. Dari kajian-kajian ini, ia mulai memahami pentingnya akhlak yang mulia, sabar, dan ikhlas dalam setiap perbuatan. Menghidupkan salat dan zikir. Salah satu perubahan terbesar dalam hidup Sarman adalah rutinitas salatnya. Jika sebelumnya ia merasa canggung untuk berdiri di atas sajadah,
kini ia merasakan bahwa salat adalah tempat di mana ia dapat berbicara langsung dengan Allah. Setiap sujud yang ia lakukan terasa seperti momen di mana ia menyerahkan semua beban hidupnya kepada Sang Pencipta. Selain salat wajib, Sarman juga mulai membiasakan diri melaksanakan salat sunnah, terutama salat malam. Di keheningan malam, ia menuangkan seluruh isi hatinya kepada Allah. Ia memohon ampun atas dosa-dosanya, memohon kekuatan untuk terus berjalan di jalan kebaikan, dan memohon agar hatinya tetap teguh. Setiap air mata yang ia teteskan dalam sujudnya terasa seperti membersihkan hati yang sebelumnya dipenuhi noda dosa. Tidak hanya salat, Sarman juga mulai rajin berzikir. Setiap kali ia merasa lelah atau gelisah, ia menyebut nama-nama Allah dengan penuh penghayatan. Zikir menjadi pelipur lara baginya, mengisi hatinya dengan ketenangan yang sulit ia gambarkan dengan kata-kata. Memberi manfaat kepada orang lain. Sebagai bagian dari taubatnya, Sarman mulai aktif membantu orang-orang di sekitarnya. Ia menggunakan sebagian dari penghasilannya untuk membantu para pedagang kecil yang sedang kesulitan. Ia juga sering membersihkan masjid, membantu membangun lapak-lapak pedagang yang rusak, dan mendonasikan makanan kepada orang-orang miskin di sekitar pasar. Orang-orang yang sebelumnya takut padanya perlahan mulai melihat sisi baru dari Sarman. Mereka mulai menyadari bahwa perubahan yang terjadi dalam dirinya bukanlah sandiwara, melainkan hasil dari kesungguhan hati yang tulus. Kehadiran Sarman di pasar yang dulu membawa ketakutan kini membawa kedamaian. Ia menjadi sosok yang dicari ketika ada masalah, bukan lagi sosok yang dihindari. Tantangan untuk tetap istiqomah. Meski Sarman telah menempuh perjalanan yang panjang, ujian-ujian tetap datang silih berganti. Ada kalanya ia merasa ragu pada dirinya sendiri, bertanya-tanya apakah ia benar-benar layak mendapatkan rahmat Allah. Di saat-saat seperti itu, ia kembali mengingat mimpi yang ia alami dan kata-kata sang ustaz tentang kasih sayang Allah yang tak terbatas. Keteguhan hati adalah kunci, Sarman, kata sang ustaz suatu hari. Setiap manusia akan diuji, tetapi hanya mereka yang sabar dan istiqomah yang akan meraih kedekatan dengan Allah. Kata-kata itu menjadi pegangan bagi Sarman untuk tetap melangkah, meskipun ia tahu bahwa jalan ini tidak akan pernah benar-benar mudah. Perjalanan panjang Sarman menuju kesalehan mulai menunjukkan hasil yang tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, tetapi juga oleh orang-orang di sekitarnya. Allah yang Maha Penyayang memperlihatkan keajaiban-keajaiban dari Sarman, yang dikenal sebagai karomah. Karomah ini menjadi tanda kedekatan Sarman dengan Allah, sekaligus menjadi pelipur lara bagi orang-orang yang selama ini menjadi korban kesulitan hidup. Keajaiban yang mengubah hidup orang lain. Salah satu karomah pertama yang terlihat dari Sarman terjadi pada seorang pedagang kecil bernama Ibu Fatimah. Ibu Fatimah kehilangan seluruh barang dagangannya akibat kebakaran besar yang melanda sebagian pasar. Kehilangan itu membuat Ibu Fatimah hampir putus asa, karena barang-barang yang ia jual adalah satu-satunya sumber penghidupan bagi keluarganya. Ketika Sarman mendengar kabar itu, ia segera mendatangi Ibu Fatimah. Ia duduk di samping wanita tua itu, yang menangis terseduh-seduh di tengah puing-puing lapaknya. Dengan penuh ketulusan, Sarman meletakkan tangannya di bahu Ibu Fatimah, dan berkata, "Mari kita berdoa kepada Allah. Ia adalah sumber segala rezeki, dan ia tidak akan membiarkan hambanya terlantar." Sarman kemudian memanjatkan doa yang panjang, dengan hati yang penuh keyakinan kepada Allah. Dalam hitungan hari, kabar baik datang. Seseorang yang tidak dikenal datang ke pasar membawa sejumlah besar barang dagangan dan menyerahkannya kepada Ibu Fatimah, mengatakan bahwa itu adalah hadiah dari Allah. Kejadian ini membuat orang-orang di pasar mulai melihat Sarman dengan rasa kagum dan hormat. Kesembuhan yang menakjubkan. Karomah lain yang diperlihatkan melalui Sarman adalah kesembuhan seorang anak kecil bernama Abdullah. Abdullah menderita penyakit yang tidak kunjung sembuh selama berbulan-bulan. Orang tuanya sudah mencoba segala macam pengobatan, tetapi tidak ada yang berhasil. Ketika mereka mendengar tentang Sarman, mereka membawanya ke rumah Sarman dengan harapan yang kecil tetapi tulus. Sarman melihat anak itu dengan mata penuh kasih. Ia tidak menganggap dirinya sebagai seseorang yang memiliki kekuatan, tetapi ia percaya pada kekuatan doa.
Dengan penuh kesungguhan, Sarman menumpangkan tangannya di kepala Abdullah dan memohon kepada Allah untuk kesembuhan anak itu. Tidak lama setelah itu, Abdullah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, dan dalam beberapa hari ia sembuh total. Orang tuanya menangis haru dan berterima kasih kepada Sarman. Tetapi Sarman hanya berkata, "Jangan berterima kasih padaku. Segala sesuatu ini adalah kehendak Allah, pemandu bagi orang yang tersesat." Sarman juga menjadi sosok yang sering dicari oleh orang-orang yang merasa tersesat dalam hidupnya. Banyak anak muda yang kehilangan arah datang padanya untuk meminta nasihat. Dengan penuh rendah hati, Sarman berbagi pengalaman hidupnya dan bagaimana ia menemukan kedamaian melalui taubat dan kedekatan dengan Allah. Suatu ketika, seorang anak muda bernama Jaka datang kepadanya. Jaka telah terlibat dalam dunia kejahatan dan merasa tidak ada harapan lagi untuk dirinya. Sarman mendengarkan cerita Jaka dengan seksama, dan kemudian berkata, "Jika aku bisa berubah, maka engkau pun bisa." Jangan pernah meremehkan kasih sayang Allah, karena Ia mencintai hambanya lebih dari apapun. Jaka pun memulai perjalanan taubatnya di bawah bimbingan Sarman. Ini adalah salah satu dari banyak contoh bagaimana Sarman tidak hanya menjadi teladan, tetapi juga menjadi pemandu bagi orang lain. Rendah hati di tengah karomah. Meskipun banyak orang mulai melihat Sarman sebagai wali Allah, ia tetap rendah hati dan tidak pernah merasa bahwa dirinya istimewa. Setiap kali seseorang memuji karomahnya, Sarman selalu berkata, "Aku hanyalah hamba Allah yang hina. Semua ini adalah kekuasaannya, bukan milikku." Kerendahan hati Sarman membuat orang-orang semakin menghormatinya. Ia tidak pernah mencari popularitas atau pujian, tetapi justru mengarahkan semua orang untuk lebih mencintai dan mendekatkan diri kepada Allah. Sarman telah menghabiskan bertahun-tahun dalam perjalanan taubatnya. Hidupnya kini dipenuhi dengan kebahagiaan yang sederhana tetapi mendalam. Orang-orang di sekitarnya tidak lagi melihatnya sebagai seorang preman yang menakutkan, tetapi sebagai sosok yang penuh kasih dan kebijaksanaan. Kehadiran Sarman membawa kedamaian, bukan ketakutan, dan setiap langkahnya menjadi berkah bagi mereka yang berada di sekitarnya. Puncak kedekatan dengan Allah. Sarman menghabiskan sebagian besar waktunya di masjid, beribadah dan berzikir. Dalam sujudnya, ia merasa begitu dekat dengan Allah, seolah-olah seluruh beban hidupnya diangkat oleh Sang Pencipta. Ia tidak pernah lupa bahwa hidupnya dulu penuh dengan dosa, tetapi ia juga tidak pernah kehilangan rasa syukur atas kesempatan untuk berubah. Orang-orang sering melihat Sarman duduk di pojok masjid dengan Al-Quran di tangannya, membaca ayat-ayat suci dengan penuh penghayatan. Beberapa dari mereka merasa kagum, sementara yang lainnya merasa terinspirasi untuk mengikuti jejaknya. Sarman menjadi bukti nyata bahwa kasih sayang Allah tidak pernah terbatas, bahkan bagi mereka yang pernah terjatuh dalam kegelapan. Warisan yang abadi. Sarman menyadari bahwa hidupnya tidak hanya tentang dirinya sendiri, tetapi juga tentang apa yang bisa ia berikan kepada orang lain. Ia mulai mengajar anak-anak muda di pasar, mengajarkan mereka tentang pentingnya akhlak yang mulia, kerja keras, dan kejujuran. Ia juga sering bercerita tentang masa lalunya, bukan sebagai bentuk penyesalan semata, tetapi sebagai pelajaran bagi generasi muda agar tidak mengikuti jalan yang sama. Suatu hari, seorang anak muda bertanya kepadanya, "Pak Sarman, mengapa Allah memberikan karomah kepada seseorang yang dulu penuh dosa seperti Anda?" Sarman tersenyum dan menjawab, "Karomah bukanlah tanda bahwa aku istimewa, tetapi tanda bahwa Allah Maha Pengampun. Ia memberikan kesempatan kepada hambanya untuk berubah dan menjadi lebih baik." Kata-kata itu menjadi pedoman bagi banyak orang. Mereka mulai melihat kehidupan sebagai perjalanan yang penuh peluang untuk memperbaiki diri, tidak peduli seberapa berat dosa yang pernah mereka lakukan. Wafat dalam kedamaian. Sarman menghabiskan hari-hari terakhirnya dengan penuh ketenangan. Meski tubuhnya mulai melemah karena usia yang bertambah, hatinya tetap kuat dan penuh kedamaian. Ia sering mengingatkan orang-orang di sekitarnya untuk selalu berdoa dan berserah diri kepada Allah, bahkan ketika hidup terasa sulit. Pada suatu malam, setelah melaksanakan salat malam, Sarman kembali ke rumahnya dan tidur dengan rasa damai. Ketika pagi tiba, orang-orang menemukan bahwa Sarman telah meninggal dunia dalam tidurnya, dengan wajah yang bersinar seolah-olah ia sedang tersenyum.
Kepergiannya meninggalkan kesedihan yang mendalam, tetapi juga rasa hormat yang besar dari seluruh masyarakat. Warisan Sarman. Kisah hidup Sarman menjadi inspirasi bagi banyak orang di pasar dan sekitarnya. Orang-orang tidak hanya mengenangnya sebagai wali Allah yang penuh karomah, tetapi juga sebagai sosok yang menunjukkan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah. Perjuangannya untuk berubah menjadi pelajaran bagi semua orang, bahwa jalan menuju kebaikan selalu terbuka, tidak peduli seberapa jauh seseorang telah tersesat. Masjid tempat Sarman sering beribadah kini dipenuhi oleh anak-anak muda yang ingin belajar agama, mengikuti jejaknya. Bahkan, pasar yang dulu penuh dengan ketakutan kini menjadi tempat yang damai, di mana orang-orang saling menghormati dan membantu satu sama lain. Nama Sarman terus hidup dalam doa-doa mereka, sebagai bukti nyata dari kekuatan kasih sayang Allah.